Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Della Puspita, mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Universitas Riau. Assalamualaikum, dan saya Sinta Puspitasari, mahasiswi FKIP jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Riau. Menghadirkan konten-konten menarik mengenai kritik sastra dan juga sanggar sastra. Teman-teman semua penasaran? Yuk dinikmati video-video saya. Check it out. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan kolaborasi video bersama teman saya, bersama rekan saya Sinta Puspitasari, dan di sini kami akan mengangkat tema mengenai perkuliahan daring. Gimana sih pendapat mahasiswa mengenai perkuliahan daring yang sudah hampir berjalan 2 tahun ini, dan dengar-dengar semester depan udah offline nih. Gak sabar kan? Iya, benar sekali Del. Terlebih lagi tentunya nanti kita akan bahas tentang kendalanya bagaimana, dan kemudian selama ini pasti ada kekurangan dan juga kelebihan selama sistem perkuliahan daring yang telah terlaksana selama ini. Nah, dimulai dari Della dulu ya. Di sini kita pertama ingin membahas mengenai apa kesannya selama perkuliahan daring yang sudah berjalan hampir 2 tahun bagi kita sebagai mahasiswa angkatan 2019 nih. Kalau Della sendiri sih, kendala yang paling utama tentunya jaringan, karena apalagi di kampung Della, kan sekarang Della lagi di kampung nih. Di kampung Della jaringannya itu hilang-hilang timbul, dan kadang rasanya ingin menangis karena jaringan ini. Apalagi karena kalau ngejar deadline kan, rasanya serasa dikejar tuh gitu. Ditambah lagi mungkin saat cuaca kurang mendukung, jaringan malah makin jelek, makin kurang mendukung, seperti itu. Nah, Sinta sendiri bagaimana nih pandangannya? Iya, benar banget Del. Kalau dari Sinta sendiri pas awal-awal kuliah mungkin baik-baik aja ya, karena awal-awal itu kan masih di Pekanbaru ya. Dan ketika waktu itu kalau misalnya Sinta menjalankan proses perkuliahan selama di kampung, nah waktu itu kan Sinta kayak jaringannya itu kalau padam listrik juga hilang jaringannya gitu. Jadi apalagi kalau misalnya dia bertepatan dengan jam-jam kuliah, wah itu tuh nggak tahu lagi nih harus gimana, karena udah panik, terus kayak gak tahu gimana, udah hilang jaringannya dan nggak bisa komunikasi gitu. Nah, benar nih, Sindala juga setuju. Hampir semua hal yang kita sebutkan tadi itu menjadi kendala bagi setiap mahasiswa atau siswa sekalipun dalam perkuliahan daring. Dan terus biar kita setelah wabah ini berakhir, kita bisa tidak terkena wabah seperti ini lagi begitu. Dan kemudian mungkin benar tidak terlalu menjaga jarak sih, tapi menjaga jarak dengan orang yang mungkin kita tidak tahu dia dari mana gitu. Setuju, benar banget Del. Terlebih lagi kalau misalnya kita mau keluar rumah, banyak sekali protokol kesehatan yang benar-benar harus kita jalani dan kita patuhi. Dan juga kita nggak tahu nih wabah COVID-19 ini berakhirnya sampai kapan. Kemudian hand sanitizer itu perlu juga, karena kan kita saat memegang pintu, gagang pintu, memegang uang atau memegang apapun itu, kuman-kuman pasti banyak menempel di situ. Jadi itu kebiasaan baik di masa pandemi yang kita tahu. Terus ini, nah makanya karena ada wacana, isu dan berita semester depan itu udah offline, semoga bukan cuma wacana lagi dan bukan cuma isu lagi. Semoga benar-benar bisa masuk kampus dan kita bisa hari-hari berat perkuliahan di kampus lagi, bukan di rumah. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir nih Sin, kita bahas bagaimana sih pandangan Sinta atau hal apa yang terpikir oleh Sinta setelah menjalani perkuliahan daring di masa pandemi ini. Mungkin Sinta dapat pelajaran gitu. Banyak sekali Del hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran sekaligus pengalaman selama proses perkuliahan yang berlangsung selama ini. Nah, salah satunya ya
kita harus dituntut untuk responsif, aktif, dan harus cepat tanggap, dan kemudian kita juga harus dituntut nih untuk prepare dalam segala hal yang bersangkutan dengan proses perkuliahan ini. Nah, kalau menurut Sinta ya sedih sekali sih kalau misalnya kita bahas tentang COVID-19 dan juga sistem perkuliahan saat ini. Terlebih lagi juga angkatan-angkatan yang belum merasakan secara langsung bagaimana di bangku perkuliahan yang sebenarnya gitu. Selama ini kan kita cuma kayak di rumah lihat kamera doang, lihat orang-orangnya secara virtual. Nah, kemudian harapannya semoga COVID-19 ini sudah semakin membaik dan juga kita kembali menjalani aktivitas seperti biasanya, seperti normal khalayak umum, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung di bangku perkuliahan. Nah ya benar tuh Sinta, kurang lebih seperti itu. Dan juga mudah-mudahan setelah ini pandemi itu menghilang dan kebiasaan-kebiasaan baik saat pandemi itu terbawa oleh kita. Misalnya pas kita dari luar tuh, pas pulangnya itu kita langsung cuci tangan atau membersihkan muka atau segala bagian tubuh kita yang mungkin terkena debu dari luar yang kita tidak tahu debu itu menempel di tubuh kita, malah debu itu membawa virus-virus berbahaya seperti itu. Dalam rasa masih untung kita kan masih bisa lah 1 semester merasakan offline, tahulah nikmatnya kampus seperti apa. Kasihan ada angkatan 20, angkatan 21 belum pernah sama sekali merasakan seperti apa sih perkuliahan di. Nah, mungkin itu saja pembahasan kami pada collab video kali ini, yaitu membahas tentang perkuliahan daring di masa pandemi. Semoga bumi ini kembali sehat, negeri ini kembali sehat, bebas dari virus-virus yang mematikan, dan segala aktivitas yang sempat tertunda, terhambat, bahkan tidak bisa dilakukan kembali bisa terlaksana, udara segar kembali terhirup, dan kehidupan normal kembali berjalan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten-konten berikutnya. Bye-bye.